Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 workshop sistem analog akan menjelaskan tentang apa itu PWM transistor. Saya Dina Puspitasari dengan NRP 02. Saya Indrani Apriliana NRP 04. Dan saya Cindy Zeta NRP 17. PWM merupakan kepanjangan dari pulse width modulation yang merupakan suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau analog to digital converter yang mengkonversi nilai analog ke digital. PWM ini digunakan menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, yaitu contohnya adalah microcontroller. Sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller ini atau IC55 adalah sinyal pulsa yang umumnya berbentuk gelombang segi 4. Gelombang yang dihasilkan ini akan tinggi atau rendahnya pada waktu tertentu. Tujuan rangkaian transistor PWM. Tujuan PWM adalah sebagai metode yang sering digunakan untuk mengontrol daya. Selain sebagai pengatur daya, PWM juga berfungsi sebagai pengatur gerak dalam sebuah perangkat elektronika, sesuai namanya yakni pulse width modulation. Maka dalam sistemnya PWM digunakan untuk mengubah lebar pulse. Hal ini karena pada umumnya sinyal PWM memiliki frekuensi dasar yang terbilang tetap. Artinya sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun tetap saja memiliki nilai duty cycle yang berbeda, yaitu dengan digit nilai antara 0 sampai dengan 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari transistor PWM. Yang pertama ada ground, adalah pin input dari sumber tegangan DC paling negatif. Yang kemudian yang kedua ini sambungan menuju trigger, input negatif dari lower komparator yang menjaga osilasi tegangan rendah kapasitor di sepertiga VCC dan mengatur RS flip-flop. Kemudian sambungan ketiga ini merupakan output. Pin ini disambungkan ke beban yang akan diberi pulsa dari keluaran IC ini. IC55 bisa mengeluarkan arus 100 mA pada outputnya, bahkan 200 mA pada LM55. Kemudian yang keempat yaitu sambungan reset, adalah sambungan pin yang berfungsi untuk mereset latch di dalam IC yang berpengaruh untuk mereset kerja IC. Pin ini tersambung ke suatu gate transistor bertipe PNP. Jadi transistor akan aktif jika diberi logika low. Biasanya pin ini langsung dihubungkan ke VCC agar tidak terjadi reset latch, yang akan langsung berpengaruh mengulang kerja IC55 dan keadaan low state. Kemudian sambungan 5 yaitu sambungan kontrol voltage. Pin ini berfungsi untuk mengatur kestabilan tegangan referensi input negatif upper komparator. Pin ini bisa dibiarkan digantung, tetapi untuk menjamin kestabilan referensi komparator A, biasanya dihubungkan dengan kapasitor berorder sekitar 10 nanofarad ke pin ground. Kemudian sambungan pin yang keenam yaitu threshold. Pin ini terhubung ke input negatif upper komparator yang akan mereset RS flip-flop ketika tegangan pada kapasitor mulai melebihi 2/2 atau 3 VCC. Kemudian sambungan yang ketujuh yaitu sambungan discharge. Pin ini terhubung ke open collector transistor Q1 yang emitternya terhubung ke ground. Switching transistor ini berfungsi untuk mengklep node yang sesuai ke ground pada tim tertentu, yaitu 8 VCC. Pin ini menerima supply dari DC voltage yang diberikan. Biasanya akan bekerja optimal jika diberi 5 sampai 15 volt. Supply harusnya dapat dilihat di datasheet, yaitu sekitar 10 sampai 15 mA. Kemudian langkah kerja dari transistor PWM. Seperti yang saya jelaskan tadi, konsep PWM pada driver motor DC adalah mengatur lebar sisi positif dan negatif pulsa kontrol.
pada frekuensi kerja tetap. Semakin lebar sisi pulsa negatif, maka semakin tinggi kecepatan putaran motor DC, dan semakin lebar sisi pulsa negatif, maka semakin rendah kecepatan putaran motor DC. Metode PWM ini pada driver motor DC secara singkat dapat dijelaskan menggunakan rangkaian driver motor DC satu arah dengan kontrol PWM menggunakan IC NE555. IC NE555 diset sebagai stabil multivibrator dengan frekuensi kerja tetap dan dengan output diberikan ke rangkaian driver motor DC sederhana. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Kemudian teman saya akan menjelaskan mengenai cara kerja IC 555. Cara kerja IC 555. Rangkaian timer menggunakan IC 555 pada gambar di atas terdiri dari bagian pemberi trigger, penentu waktu hidup matinya timer, dan bagian beban atau relay atau interface ke perangkat yang dikontrol. Fungsi dan prinsip kerja dari bagian timer menggunakan IC 555 pada gambar di atas adalah sebagai berikut. Bagian pemberi trigger adalah konfigurasi antara R1K yang berfungsi untuk memberikan trigger ke IC 555 sebagai tanda proses timing dimulai. Bagian penentu waktu timing merupakan konfigurasi antara VR 10K dan kapasitor 10 mikro yang berfungsi untuk menentukan waktu atau lamanya timer akan on atau off, di mana lamanya waktu on atau off-nya timer ditentukan oleh waktu proses pengisian kapasitor C10 mikro yang ditentukan oleh nilai kapasitansi kapasitor 10 mikro dan nilai resistansi VR1 ohm yang tersebut. Bagian beban adalah relay yang berfungsi untuk menghubungkan antara relay dengan perangkat yang dikontrol. Relay ini juga berfungsi sebagai isolator antara kelistrikan timer dengan kelistrikan perangkat yang dikontrol dengan IC 555 ini. Pada relay dipasang diode. Diode ini berfungsi untuk menyerap tegangan induksi dari induktor relay pada saat dihidupkan dan dimatikan, sehingga tidak mempengaruhi sistem kelistrikan rangkaian timer menggunakan IC 555 ini. Berikut merupakan rancangan jalan pada board PCB. Di sini terdapat TP1 atau checkpoint 1, kemudian di sini ada checkpoint 2, kemudian ada checkpoint 3, checkpoint 4, dan checkpoint 5. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tampilan video berikut ini. Berikut merupakan hasil pengukuran di TP5, yaitu sekitar 8,99 atau 9 volt. Kemudian di TP1 yang pertama yaitu variabel resistor bernilai 0% sehingga menghasilkan sinyal gelombang berikut. Kemudian TP1 dengan 25% menghasilkan nilai gelombang berikut. Kemudian TP1 50%. Selanjutnya TP1 dengan variabel resistor 75%. Dan yang terakhir yaitu TP1 dengan variabel resistor 100%. Kemudian TP3 0%, selanjutnya TP3 25%, TP3 50%, dan TP3 75%. Selanjutnya yang terakhir yaitu TP3 bernilai 100% adalah ditampilkan sebagai berikut. Kemudian berikut merupakan hasil pengukuran di TP2 yaitu VR 0%, kemudian VR 25%, selanjutnya VR 50%, lanjut VR 75%,
Dan yang terakhir, VR 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.